Pemilihan kepala daerah tinggal menghitung hari, 22 hari lagi. 3 kabupaten di Provinsi Gorontalo ini akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Kita kembali akan berbincang dengan Bung Firian Aziz, Komisioner KPU RI, yang entah sudah berapa kali ke Gorontalo ini. Iya, berkali-kali. Iya, berkali-kali. Berarti memang ya semoga memang betah di Gorontalo, apalagi setelah makan nila bulo ya. Iya. Sudah makan nila bulo? Sudah. Alhamdulillah. Ini bukan orang Gorontalo tapi doyan nila bulo. Oh, saya orang Gorontalo. Oh, iya ya, kan sudah berkali-kali ke sini. Iya. Ya, selamat datang di podcast Lantai 4. Menuju 9 Desember ada 12 hal baru di TPS. Oh, ini iya. sudah sering disosialisasikan sebenarnya, tapi saya ingin juga ini disampaikan di sini. Iya. Poin pentingnya adalah setelah kita 11 minggu negara ini, kurang lebih 11 minggu diam di rumah, bekerja dari rumah atau work from home, belanja dari rumah, beribadah dari rumah. Bahkan untuk umat Islam, peristiwa yang tidak akan pernah kita lupakan sama-sama, sholat Idul Fitri dari rumah, itu berakhir di awal Juni sebagai catatannya. Ya. Sebelum awal Juni, KPU pun mengambil sikap menunda pilkada karena semuanya harus dari rumah. Ya. Ketika kegiatan semua dari rumah ini berakhir di akhir Mei, awal Juni sudah mulai berlangsung lagi, beribadah kembali ke rumah ibadah, bekerja juga di kantor, belanja juga ke pasar. Semuanya dilakukan dengan satu pendekatan baru, yaitu menerapkan protokol kesehatan. Kurang lebih sudah 24 minggu ini berjalan. Masjid-masjid bukan hanya sholat Jumat, namun ibadah fardu lainnya, sholat fardu lainnya berjalan berjamaah. Teman-teman di gereja juga seperti itu. Saya sekitar 3 hari yang lalu ke salah satu gereja sosialisasi. Bangku tempat duduknya itu ada pengaturan jaga jarak. Rasa-rasanya saya tidak mendengar sampai hari ini. Di berbagai kesempatan saya selalu confirm tentang hal ini. Informasi laporan ada klaster Gereja atau rumah ibadah. Itu maknanya kita bisa melanjutkan hidup kita secara keseluruhan dan secara utuh dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Maka itu pula yang dilakukan oleh KPU. Sehingga pemilih dan masyarakat tidak perlu khawatir datang ke TPS, tidak perlu bimbang datang ke TPS selama mau mengikuti apa-apa yang sudah KPU gariskan, yang semata-mata tujuannya adalah keselamatan warga negara, melindungi hak pilih warga negara, memberikan pelayanan terbaik. Bisa kita kelompokkan dalam beberapa hal. Kelompok pertama menyangkut apa-apa yang perlu dilakukan oleh pemilih. Mulai dari memakai masker, datang sesuai waktu yang sudah disarankan. Jadi kami mendistribusikan waktu kehadiran di pagi. Iya, ada pembagian waktu itu. Iya, supaya meminimalisir kerumunan. Yang ketiga, diharapkan juga datang ke TPS membawa pulpen sendiri. Yang keempat, datang ke TPS dengan komitmen untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada di TPS. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, kelompok penyelenggara. KPU sudah membatasi usia badan ad hoc sesuai rekomendasi gugus tugas dan Kementerian Kesehatan. Yang kedua, KPU tidak merekrut jajaran KPPS yang memiliki kondisi penyakit komorbid demi kebaikan yang bersangkutan. Yang ketiga, hanya petugas KPPS yang sudah di rapid test dengan hasil non-reaktif yang boleh bertugas. Yang keempat, KPPS menerapkan atau menggunakan 3 APD. Sarung tangan, masker, pelindung wajah. Yang kelompok ketiga, kelompok areal TPS. Kita siapkan sarana cuci tangan di pintu masuk dan pintu keluar. Kita siapkan termogan guna memastikan pemilih suhunya berapa. Kalau di atas 37,3, kita sudah siapkan bilik tersendiri
Tidak perlu berkumpul seperti kegiatan TPS umumnya, namun untuk yang bersangkutan langsung menggunakan hak pilih dan kembali ke rumah untuk kemudian melakukan pengecekan apakah terinfeksi COVID atau tidak. Berikutnya, areal dalam TPS sudah dibuat posisinya berjarak 1 meter, seperti kursi tunggu dan sejenisnya. Selanjutnya, setiap pemilih diberi sarung tangan plastik sekali pakai. Terakhir, kita siapkan tinta yang akan diberikan kepada pemilih tidak lagi dengan celup tapi tetes. Nah, hal-hal ini kita lakukan dalam kerangka menjamin hak pilih warga negara di masa pandemi COVID. Insya Allah kami sudah mendesain ini, menganggarkan ini, menyiapkan ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan komitmen kita sama, pemilih juga demikian, pun saksi juga demikian. Kalau ini semua terjadi, Kak Femi, 9 Desember kita bisa mempertontonkan kepada publik bukan hanya partisipasi pemilih datang ke TPS, tapi sekaligus juga kehadiran pemilih ke TPS dengan disiplin protokol kesehatan COVID-19 yang maknanya ada kondisi masyarakat tertib dengan protokol kesehatan. Yang maknanya adalah kita menyajikan dan saling contoh menyontohkan. Kalau hanya sendiri kan kayak nggak asik. Misalnya cuma saya sendiri pakai masker, malu. Tapi kita akan merasakan bahwa lingkungan kita ini sudah disiplin dan kemudian mari kita jaga disiplin itu. Sekarang kalau sendiri tidak pakai masker malah risih. Iya. Nah, kegiatan itu kalau berjalan sesuai dengan protokol, maka TPS itu bukan hanya menjadi tempat pemungutan suara, tapi tempat percontohan. Satu hari masyarakat datang ke TPS, disitulah cermin kehidupan sosial dalam satu hari menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Iya, sebenarnya sekarang ini KPU sudah sukses menjadi agen perlawanan terhadap COVID. Kalau di Gorontalo ya, saya lihat kalau di Gorontalo, karena untuk kampanye saja memang mereka meniadakan, tidak mengadakan kampanye rapat umum karena memang tidak bisa. Tapi kalau melihat di daerah-daerah lain, daerah tetangga di Sulawesi Utara, saya lihat di Bualtim misalnya, itu bayangkan waktu kampanye itu sampai berapa jauhnya itu kerumunan itu tetap dilakukan. Nah, kalau di Gorontalo saya belum pernah melihat kampanye sebanyak itu. Bagaimana dengan yang daerah-daerah tetangga itu yang jumlah yang datang kampanye itu sangat banyak dan alasannya mereka tidak mengundang, mereka datang sendiri. Ini jadi masukan bagi kami, Kak Temi, nanti kami akan sampaikan ke teman-teman Sulut, bukan hanya Sulut tapi semuanya, bahwa tidak boleh kendor menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Presiden pun kemarin menegaskan itu. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, yang salah satu turunannya adalah penerapan protokol kesehatan COVID-19 tidak pandang bulu. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama, sudah berbagi di sini, berbagi informasi dan sudah meluangkan waktu yang kedua kalinya. Semoga tidak bosan-bosan ke sini. Oh, tidak. Ya. Mudah-mudahan akan datang yang ketiga kalinya. Dan tema kita, kegiatan kita syukuran. Ya, syukuran. Ada kabupaten yang sudah berada pada posisi 0 untuk status rekam KTPL pemilih. Dan saya akan turut mempush gubernur ini untuk bisa. Ini komitmen bersama. Ya, komitmen bersama. Kalau misalnya penyelenggaranya, kemudian pemerintahnya dan pesertanya komitmen, pasti ini akan tercapai insya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.